Kenapa kita harus belajar paradigma ini? Yaitu untuk melihat gestur orang. Kalau gesturnya loyo sudah ditebak saja semangatnya loyo itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Jumal Mutazam pada program training NLP Nusantara. Untuk seluruh sahabat-sahabat saya, baik yang ada di Indonesia, Singapura, dan Malaysia, sahabat, kita akan diskusikan tentang paradigma yang ketiga di dalam NLP Nusantara, yaitu bahwa pikiran, perasaan, dan tubuh ini berada di dalam satu sistem dan saling mempengaruhi satu sama lain. Kita langsung saja. Ya, sahabat sekalian, ternyata pikiran, tubuh, dan perasaan itu memang saling mempengaruhi. Ketika pikirannya berubah, perasaannya berubah. Ketika perasaannya berubah, lalu tubuhnya berubah. Ya, di dalam gambar ini perhatikan sahabat-sahabat ya. Gambar ini ya. Persepsi itu pikiran kita dan memori masa lalu, persepsi dan memori masa lalu dalam pikiran kita ya. Kemudian emosi ya. Persepsi, emosi itu perasaan ya. Kemudian sikap tubuh kita. Keadaan tubuh kita. Jadi orang yang persepsinya atau emosinya bahagia, pikirannya bahagia, emosinya bahagia, maka bentuk tubuhnya itu khas. Ya, yang banyak terjadi mestinya ini yang banyak terjadi adalah senyum. Itu bahagia. Ya, senyum yang sampai kerut matanya ini, sampai ini berkerut, ini berkerling. Itu senyumnya sampai ke hati. Menurut penelitian begitu, senyum yang matanya tidak sampai mengkerut gini ya, tidak sampai berkerut, itu senyumnya palsu katanya. Nah, ini tidak bisa dibohongi, ya, tidak bisa dibohongi. Anda nggak bisa sembunyi dari hati Anda, karena benar-benar terkait ya, saling berpengaruh. Kalau Anda bahagia itu tampil wajah Anda itu bahagia. Ya. Biasanya orang bahagia itu sikapnya bahagia. Sikap tubuh ini maksudnya ya, gesturnya bahagia. Begitu juga orang bersedih atau orang marah itu gesturnya marah. Dan sebetulnya tidak perlu belajar NLP, Anda juga sudah tahu, oh dia gesturnya gestur marah. Anda pasti juga sudah tahu. Gak usah dipelajari. Nah, terus apa gunanya belajar ini, Pak? Yang pertama adalah saya ingin sampaikan bahwa Anda tidak bisa sembunyi dari hati Anda. Kita akan bahas panjang nanti. Terus yang kedua, maka ketika Anda menjumpai orang loyo, pasti bentuk tubuhnya adalah bentuk tubuh loyo, maka usahakan ajalah dia dengan mengubah tubuhnya menjadi tubuh semangat. Makanya di dalam training-training motivasi itu ini dipakai ya. Semuanya disuruh lunjak-lunjak begitu. Itu supaya apa? Supaya tubuhnya itu bentuk tubuh semangat. Karena kalau bentuk tubuh semangat, otaknya pasti jadi semangat. Nah, kenapa? Karena terkait satu sama lain. Nggak bisa otak loyo tubuhnya semangat, itu nggak ada. Jadi kalau tubuhnya sudah lunjak-lunjak begitu, sudah membuka begini, ya, sudah tersenyum, dadanya terbuka, tangannya terbuka, ini orangnya sudah semangat ini. Ya. Kemudian kepalanya cenderung tegak. Beda dengan yang begini. Nah, sungguh berbeda ya sahabat-sahabat ya. Orang semangat dengan orang loyo itu bentuknya beda. Loh, Pak Jumala kelihatannya semangat kok tadi bisa loyo. Berarti bisa pura-pura dong. Bisa pura-pura, tapi pada saat dia berpura-pura loyo, sesungguhnya hatinya benar-benar loyo. Saya itu ketika sudah begini,
maka yang saya rasakan juga loyo. Oleh karena itu jangan biarkan orang loyo itu dengan PW-nya. Orang loyo itu PW, posisi buena. Ya jangan dibiarkan. Kalau PW-nya dibiarkan ya dia terus loyo. Kalau kita punya kebutuhan untuk ngajak dia, kalau dia sedang beristirahat ya biar saja. Tetapi kalau kita punya keperluan untuk ngajak dia semangat, ya tubuhnya diajak semangat. Begitu bisa. Atau emosinya diubah sehingga menjadi semangat dengan teknik-teknik NLP nanti. Atau mindsetnya diubah sehingga menjadi semangat. Ini bisa dilakukan ketiga-tiganya. Anda bisa mengubah gesturnya sehingga emosi dan pikirannya jadi semangat. Anda bisa mengubah emosinya sehingga gestur dan pikirannya jadi semangat. Atau Anda bisa mengubah pikirannya atau mindsetnya sehingga emosi dan gesturnya juga semangat. Karena saling mempengaruhi satu sama lain. Nah, kalau di dalam CTC sama sahabat ya, itu paradigmanya adalah fisiologinya yang kita ubah sehingga emosinya berubah. Jadi yang kita ubah itu fisiologinya. Terkenal ya, CTC itu jurusnya adalah tepuk-tepuk ini. Atau jurusnya begini. Ya, jurusnya begitu kalau CTC ya. Hanya dengan begini-begini atau dengan tepuk-tepuk begini bisa mengubah orang jadi semangat. Kenapa? Karena fisiologinya yang kita rusak. Fisiologinya yang kita rusak. Sehingga emosinya jadi rusak, jadi kacau. Jadi emosi yang loyo itu dirusak jadi kacau. Ya, sehingga nanti persepsinya juga, persepsi loyonya juga akan rusak. Persepsi loyonya. Kalau persepsi loyonya rusak berarti persepsi yang lain-lain masih utuh, maka persepsi yang lain mendominasi otaknya, perasaannya jadi terdominasi oleh persepsi yang baik, gitu ya. Begitu pikirannya dan perasaannya yang baik mendominasi, ya gesturnya jadi baik. Dan ini proven, ribuan orang sudah merasakan filosofi ini. Contoh kita kasih contoh ya. Kalau misalnya Anda sebagai pejabat atau owner sebuah perusahaan, terus melihat gestur anak buah itu loyo, sementara anak buah yang lain semangat gesturnya, Anda percaya yang mana? Yang produktif, yang loyo, apa yang semangat? Kira-kira loh ya. Kira-kira Anda sebagai owner perusahaan kemudian ngelihat satu karyawan Anda itu gesturnya loyo, kemudian pada yang lain gesturnya semangat. Kira-kira Anda pilih yang mana? Itu ya manfaatnya. Mengapa kita harus belajar hal ini? Mengapa kita harus belajar paradigma ini? Yaitu untuk melihat gestur orang. Kalau gesturnya loyo sudah ditebak saja semangatnya loyo itu. Nggak bisa dibohongi sahabat-sahabat ya. Kalau pikiran Anda atau perasaan Anda loyo, gesturmu itu tertangkap, ketangkap. Kalau kita itu benci kepada seseorang, gestur kita itu ketangkap. Anda nggak bisa sembunyi. Ya, nanti di belakang ada nih sambungannya. You cannot not communicate, tapi nggak saya bahas sekarang. Tapi nyambung dengan paradigma ini. Ya, Anda itu nggak bisa bersembunyi, kelihatan. Jadi Anda tidak bisa bersembunyi dari apa yang ada di dalam hati Anda. Kenapa? Karena perasaan yang buruk itu mempengaruhi ini sahabat-sahabat. Nah, perasaan yang buruk itu mempengaruhi. Ya, mempengaruhi gesturmu, mempengaruhi mimikmu. Fisiologis itu gestur atau mimik. Gestur dan mimik. Ya. Jadi ketahuan. Anda bisa ngomong aja ketahuan sudah. Karena saling mempengaruhi ya. Ya oke. Baik sahabat-sahabat, jadi dua itu ya, pikiran dan tubuh berada di dalam satu sistem dan saling berpengaruh. Yang pertama adalah Anda tidak bisa bersembunyi.
Jadi Anda pasti ketahuan. Begitu juga kalau Anda ingin mengetahui pikiran atau perasaan orang lain, cukup Anda lihat dari gesturnya. Kalau gesturnya bagus, ya pikirannya baik, bagus. Kalau gesturnya loyo, ya pikirannya loyo atau semangatnya loyo. Yang kedua, cara mengajak orang untuk menjadi semangat, ya. Kalau kelihatan gesturnya loyo, ya gesturnya diubah, diajak dia senang kah atau apa, supaya gesturnya menjadi semangat. Ya, anak kecil misalnya, anak kecil dia ngambek gitu, gitu ya, nggak mau. Itu kalau dia sudah Anda pancing gesturnya bisa kebuka begini, maka ngambeknya itu sudah berkurang atau bahkan sudah hilang. Nah, kalau dalam teknik terapi, nanti kalau Anda sudah mendalami NLP, Anda nanti akan menjadi ahli membaca gestur. Ya, ahli membaca gestur yang Anda kaitkan dengan perasaannya, semangatnya, dan pola pikirnya. Ya, terapis ahli banget pasti karena dia setiap hari membaca gestur orang. Dan apa yang harus dilakukan? Kalau dia gesturnya begini, disuruh buka, begitu. Saya sering begitu. Jadi kalau dia misalnya nangis begini, iya Pak, gitu ya. Oke, coba tegakkan kepalanya. Saya suruh tegakkan kepalanya. Ya, buka bahunya, pundaknya dibuka. Oke, sudah silakan cerita. Sudah berubah, sahabat-sahabat, ceritanya sudah berubah. Terus kemudian dia dari begini ya. Iya Pak, cuma lah iya. Begitu saya suruh buka bahunya, terus dia begini. Iya Pak, memang kebangetan. Nah, berubah tonasinya, intonasinya berubah, tonalitinya berubah, nada suaranya berubah. Itu berarti emosinya juga sudah mereda. Begitu sahabat-sahabat ya. Nah, demikian kira-kira manfaat kita belajar Mind and Body are in one system atau Mind Body is one, paradigma ketiga. Nah, demikian sahabat-sahabat paradigma ketiga, dan kita akan belajar paradigma keempat pada video berikutnya, yaitu tentang setiap orang hidup dalam dunianya masing-masing. Setiap orang punya wilayah benarnya masing-masing. Bagaimana pembahasannya? Ikuti video berikutnya. Terima kasih. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.